Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Jadi di video saya kali ini saya akan membahas berapa sih gajinya TKW Hongkong. Jadi yang penasaran, tonton terus video saya ya. Dan jangan lupa dukung terus channel saya dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih. Oke, langsung aja ya teman-teman, kita bahas gaji berapa sih gajinya Mbak TKW Hongkong. Gajinya Mbak TKW itu 2 tahun ini tuh nggak ada kenaikan ya teman-teman. 2020 itu saya awal ke Hongkong sini itu katanya sudah pembaruan gaji. 2020 Januari, pas Januari itu gaji standarnya itu 4630 atau 4630. Kalau dirupiahkan itu sekitar 8.500.000-an ya teman-teman. Terus sampai sekarang saya sudah habis kontrak 2 tahun itu masih sama, masih standar. Kenapa masih standar? Karena mulai 2020 itu kan baru awal adanya corona atau covid itu kan teman-teman. Jadi mungkin kenapa nggak naik ya karena mungkin perekonomiannya orang Hongkong itu belum standar ya teman-teman. Jadi nggak ada kenaikan di 2 tahun ini. Jadi tetap sama di tahun 2022 ini masih sama 4.630. Banyak banget teman-teman saya yang pengen kesini. Kok karena kerja di sana itu kok enak gitu. Sebenarnya itu sawang sinawang ya teman-teman. Yang sudah mbak-mbaknya yang sudah ada di sini tuh pasti sudah merasakan lah. Yang belum, kayak teman-teman saya yang pengen banget, ngebet banget pengen kesini, katanya kok melihat mbak-mbak yang ada di Hongkong, mbak yang ada di luar negeri itu kok kerjanya enak, udah digaji masih bisa online 24 jam, bisa HP-nan, bisa teleponan bebas gitu. Sebenarnya sih kalau masalah itu ya tergantung majikannya ya teman-teman. Terus mereka melihat katanya gajinya kok besar loh, sampai berjuta-juta gitu. Itu kan tergantung pekerjaannya ya teman-teman. Sebenarnya pekerjaannya itu juga berat banget. Semuanya yang ada di rumah itu ya kita yang mengerjakan. Terus banyak yang bertanya teman saya itu gaji kamu 4630 itu sudah termasuk biaya-biaya kehidupanmu di rumah majikan belum? Jawabannya adalah belum. Tapi ya tergantung majikan juga ya teman-teman. Kalau kepribadian saya ya, kalau dari mulai sabun, peralatan mandi itu semuanya saya beli sendiri. Terus kalau pengen beli jajan-jajan juga sendiri, dan itu tergantung majikannya ya. Ada juga yang majikannya itu semuanya dibelikan, dari sabun, peralatan mandi, kayak makan-makan gitu semuanya dibelikan. Kalau saya alhamdulillah saya sudah bersyukur banget, pagi itu saya sudah dijatah. Dari awal saya kerja di majikan sini tuh pagi saya itu dikasih sarapan roti. Jadi majikan saya yang membelikannya. Ada juga mbak-mbak itu kalau sarapan itu beli sendiri ya teman-teman. Jadi ya ada beda-beda lah, semua majikan itu nggak sama, beda-beda. Ada yang dibelikan sarapan, ada yang enggak. Terus kalau saya peralatan mandi beli sendiri, tapi kalau sarapan sama makan siang, mie itu saya dijatah ya sama majikan, dan juga roti sarapan itu dijatah. Kopi saya beli sendiri karena itu kan kepengenan saya gitu loh teman-teman. Ya standar sih, kalau kita pengen apa ya beli sendiri. Cuman majikan itu kan kayak kalau makan itu kan harus kewajibannya majikan ya. Jadi kayak sarapan, makan siang sama makan malam itu kan kewajibannya majikan. Cuman ya kadang itu ada juga teman saya itu sarapan beli sendiri. Pokoknya ya tetap bersyukurlah teman-teman. Terus ada juga yang bertanya ya, itu gaji kamu standar 4630 itu 1 bulan full atau masih ada uang lemburan? Jawabannya kalau 4630 itu belum termasuk lemburan ya teman-teman. Kalau hari Minggu itu libur sama tanggal merah, kalau setiap ada tanggal merah itu juga libur. Nanti beda lagi kalau seumpama majikan pengennya pas hari Minggu itu lembur, ya nanti ada gaji sendiri, ada tambahannya teman-teman. Dan itu tergantung dengan gaji kita, tergantung majikannya ya. Ada yang 150
ada yang 200, ada yang 300 juga, tergantung majikan. Kalau di kontrak saya yang 2 tahun kemarin itu gaji saya masih standar ya teman-teman, 4630, dan saya kalau lembur di rumah itu dibayarnya $150. Terus alhamdulillah banget di kontrak saya yang kedua ini, berapa gaji saya? Alhamdulillah banget ya teman-teman, gaji saya di kontrak kedua ini ditambahi sama majikan atau dinaikkan sendiri ya. Kalau dari pemerintah Hongkong itu masih standar, di buku dari agent itu juga ditulis standar 4630, tapi majikan saya menambahi karena ya pekerjaan saya itu banyak dan juga berat. Satu rumah itu 9 orang dengan saya, kalau majikan saya 8, 9 dengan saya. Jadi semuanya pekerjaan itu banyak, dari rumahnya yang besar, terus orangnya yang banyak, cuciannya banyak, masaknya juga banyak. Ya mungkin karena majikan saya takut saya itu pergi, jadi saya ditambahi gaji. Jadi ya mau gak mau saya juga kasihan juga, nanti kalau tak tinggal majikan saya tuh nggak ada yang bisa kerja gitu loh teman-teman. Rata-rata satu rumah itu kebanyakan laki-laki, kalau yang perempuannya itu cuma saya, mbok saya, dan juga nenek saya. Dan nenek saya itu juga sakit, tangannya udah nggak bisa kerja. Kalau mbok saya kan setiap hari kerja nggak pernah di rumah gitu loh. Jadi semuanya itu tanggung jawab saya satu rumah gitu loh teman-teman. Ya gimana lagi, kemarin waktu dirujuk itu majikan saya ngerayu banget, terus naik mbok tinggal gimana, sekarang itu nggak bisa ambil CC dari Indo, sulit, terus biayanya juga mahal gitu. Terus majikan saya bilang, ya udah kamu jangan pindah ya, aku berani gaji kamu segini gitu. Majikan saya minta tolong, akhirnya ya udah saya tetap lanjut di majikan saya ini. Berapa gaji saya? Alhamdulillah banget, gaji saya dari standar itu naiknya lumayan agak banyak ya teman-teman. Alhamdulillah banget, rezeki dari 4630 menjadi $6.500 Hongkong. Ya tinggal kalau pengen tahu rupiahnya tergantung dolarnya ya. Kalau per hari ini dolar Hongkong 1.837 ribu rupiah, tinggal dikalikan 6.500, berapa itu aku juga nggak ngitung. Soalnya dolar itu setiap hari bisa naik dan juga bisa turun ya teman-teman. Terus ada juga banyak banget yang tanya ya teman-teman, kemarin kan pas waktu Februari di kontrak pertama saya itu kan kena musibah. Saya terjangkit virus COVID varian Omicron tanggal 18 sampai tanggal 2 bulan 3. Jadi saya itu nggak boleh kerja sama majikan saya disuruh ke kamar dan nggak boleh kerja selama 14 hari. Tapi ini kemarin saya tuh dikasih catatan, majikan nulis saya itu saya nggak kerja selama 13 hari ya teman-teman. Jadi selama 13 hari itu saya tuh pokoknya nggak kerja di dalam kamar. Tapi alhamdulillah majikan saya baik ya teman-teman. Saya tetap dikasih makan, dikasih obat sampai sembuh. Sebenarnya 7 hari kemarin saya itu sudah sembuh. Cuman majikan saya masih takut ya teman-teman, masih belum ngebolehin saya keluar kamar. Alhamdulillah sudah 3 hari ini saya sudah kembali normal, sudah bekerja, sudah sehat. Mudah-mudahan sudah nggak sakit-sakit lagi ya teman-teman. Dan setelah saya sembuh dari virus COVID kemarin, majikan saya bilang, kamu pokoknya jangan libur dulu ya Cece, kamu liburnya di rumah, nggak apa-apa, tidur di rumah gitu. Pokoknya majikan saya tuh sangat-sangat takut banget dengan virus ini. Takut kalau saya sakit lagi, karena di luar itu ramai banget yang terkena yang positif. Jadi saya belum banget dibolehin keluar atau libur. Jadi saya disuruh libur di rumah, di kamar gitu. Terus banyak banget yang bilang, kamu pas waktu libur 13 hari di kamar itu kamu digaji nggak? Nah, saya belum bisa jawab, soalnya saya kan belum digaji. Nah, ternyata kemarin, besok kan hari Minggu. Nah, tadi pas waktu masak, majikan saya tuh, saya bilang gini, kalau aku nggak boleh libur, besok aku mau izin ya, mau kirim uang ke Indonesia buat ibu dan anak saya, aku bilang gitu. Terus majikan saya bilangnya, no, tidak boleh. Saya sampai ketawa, hah? Nggak boleh? Ya terus gimana anak saya dan ibu saya, udah 1 bulan aku nggak ngirim uang ke Indonesia, aku bilang gitu. Terus pokoknya kamu jangan
jangan ke pasar Yunlong gitu. Terus aku mikir-mikir teman-teman, pokoknya nggak dibolehin keluar lah, pokoknya majikan saya itu super takut banget. Akhirnya ya udah, besok aku izin ke 7-Eleven ke itu dekat rumah saya, MTR Kampung Sumurut itu. Akhirnya terus oke, kalau ke situ nggak apa-apa, besok tak anter. Masih di satpam teman-teman, masih diantar. Takutnya saya itu nyeleweng langsung kan ke itu, ke ketemu teman-teman saya gitu. Mereka tuh super sangat takut teman-teman. Tadi alhamdulillah setelah saya bilang kalau saya itu mau kirim uang buat anak saya, majikan saya ternyata habis masak tadi, majikan saya menggaji saya di gaji pertama, di kontrak pertama saya. Dan saya tadi dikasih ini catatan segini banyaknya ya teman-teman. Nanti tak tulis, nanti tak kasih di sini deh. Nanti tak kasih di sini. Tulisannya nanti tak tempelkan di situ. Banyak banget catatannya ini teman-teman. 6.500 kali 12. Dan ini yang saya mulai sakit tanggal 18 bulan 2. Terus sampai saya sembuh, saya boleh keluar kamar itu tanggal 2 bulan 3. Jadi totalnya 13 hari saya tidak bekerja. Terus ini 6.500 itu dikurangi 553. Sisa gaji saya setelah dipotong 553, totalnya tinggal $5.947. Ini terus ada tulisannya lagi itu sick leave atau cuti sakit melebihi dari 4 hari itu. Jadi itu bukan tanggung jawabnya majikan gitu loh teman-teman. Kan saya sakitnya itu selama lama ya. Sebenarnya nggak lama sih, cuman majikan saya itu loh yang sangat takut saya keluar. Sampai 13 hari itu baru boleh keluar kamar ya teman-teman. Itu pun saya ngerayu banget kemarin. Saya itu sudah tidak sakit. Emangnya saya nggak boleh kerja be? Aku bilang gitu. Akhirnya terus besoknya itu saya dibolehin kerja. Tapi alhamdulillah sekali. Padahal di sini ditulis sisa gaji saya $5.947 ya. Tapi ternyata majikan saya ngasih saya ini. Alhamdulillah saya dikasih 6.000. Alhamdulillah sekali, cuman dipotong $500. Ya hitung-hitung saya kemarin itu 13 hari makan tidur itu istirahat lah ya teman-teman. Selama 2 tahun saya nggak istirahat, kerja terus. Jadi saya karena kena COVID kemarin itu saya bisa istirahat, makan tidur. Sebenarnya ya enak juga sih teman-teman, selama 13 hari nggak kerja. Kita ngenakin badan, tapi ternyata lemes ya teman-teman. Kemarin saya itu mulai kerja ya, terus saya tuh mulai kerjanya itu cuci piring. Lama banget cucian piring saya kan banyak ya. Itu badan saya kerasa aduh capek banget teman-teman, karena kelamaan makan tidurnya itu, kelamaan istirahatnya itu. Jadi kulino kerja keras, mari ngono terus enak turu, mari ngono kerja neh. Jadi ning awak iki koyo kaget ngono ya teman-teman. Oke, alhamdulillah saya masih digaji 6.000 ini, rezeki banget ya teman-teman. Oke teman-teman, sampai sini dulu videoku hari ini. Saya doakan semoga yang lagi proses untuk kerja ke luar negeri dilancarkan prosesnya, urusannya, dan juga yang sudah bekerja di luar negeri semua nanti pulang pada sukses, amin. Dan jangan lupa selalu jaga kesehatan, karena sehat itu nomor 1. Terima kasih, jangan lupa dukung terus channel saya dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.